Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 861. Nan Gongsheng lebih tinggi dari sebelumnya, matanya berwarna perak dan ungu. Dia memiliki rambut berwarna ungu dan merah darah serta beberapa tato berwarna ungu kemerahan yang cerah samar-samar terlihat di kulitnya. Senyum jahat dan kejam terbentuk di wajahnya saat dia menekan para pesilat jenius yang hadir. Para jenius merasa sulit untuk bernafas dan beberapa yuan sejati para raja tidak dapat digunakan. Untungnya, aura jahat yang menakutkan itu hanya turun sesaat sebelum akhirnya menghilang. Baru pada saat itulah para pesilat elit di luar gedung bisa menghela nafas lega. Mereka melihat dengan ekspresi terkejut ke arah Nan Gongsheng yang sedang berjalan menuju gedung lapisan pelindung dewa. Semuanya, hati-hati, Jiu Wuji memperingatkan. Aura orang itu sangat aneh dan mirip dengan sisa kekuatan dewa yang ada di dalam menara langit iblis. Dia mungkin telah menyatu dengan kekuatan dewa iblis dan kepribadiannya telah berubah. Mendengar perkataannya, diskusi pun terjadi di antara para pesilat ahli ketika mereka melihat Nan Gongsheng dengan tatapan hati-hati dan waspada. Mata Jiu Wuji mengerling ketika kilatan dingin berkilau di wajahnya. Dia pernah berada di dalam menara langit iblis, jadi bisa menebak bahwa Nan Gongsheng mungkin telah mewarisi sisa kekuatan dewa kuno. Itu benar, aku juga pernah berada di menara langit iblis. Tidak heran aura dalam menara langit iblis telah menghilang. Para raja di luar gedung lapisan pelindung dewa menatap Nan Gongsheng dengan sedikit ekspresi keserakahan. Bagaimanapun juga, Nan Gongsheng telah menyentuh wilayah para dewa dan bahkan mewarisi kekuatan dewa kuno Xieyang. Mana mungkin mereka tidak cemburu? Semuanya, mari kita bergabung dan menangkap berandalan ini dan menginterogasi rahasia dewa kuno Xieyang darinya. Jiu Wuji menyarankan. Setidaknya ada 20 Raja Alam Dewa Kekosongan di luar gedung lapisan pelindung dewa. Dengan begitu banyaknya raja di sini, bahkan Kaisar pun akan mundur. Lagi pula, level pelatihan Nan Gongsheng hanya berada pada level raja di tingkat puncak. Sosok-sosok pesilat mulai terlihat berkilau ketika raja di tingkat puncak, Jiu Wuji, dan 6 raja yang memiliki domain mulai menyerang. Kekuatan pertempuran Jiu Wuji sudah tak tertandingi bagi pesilat di bawah level kaisar bahkan sebelum dia menerobos ke level raja di tingkat puncak. Tangan langit setan. Jiu Wuji meraung ketika salah satu lengannya membesar dan mulai terbakar. Sebuah tangan raksasa hitam pekat memanggil gelombang api hitam yang menyerang Nan Gongsheng. Boom! Tangan hitam tersebut selebar puluhan meter saat berusaha meraih dari dalam pusaran air yang gelap. Kekuatannya lebih besar 2 kali lipat dari sebelumnya. Teknik tangan langit setan milik Jiu Wuji telah mencapai level ke-16 dan telah menjadi lebih kuat. Beberapa pesilat jenius yang ada di sana pun hanya bisa berseru. Serangan tersebut terjadi di Istana Xieyang, di mana semua kekuatan ditekan. Jika mereka berada di dunia luar, telapak tangan ini bisa mengejutkan langit dan bumi. Tanpa diragukan lagi, Jiu Wuji bahkan bisa bertarung dengan Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Bam! Boom! Boom! Ada 6 raja yang memiliki domain yang ikut menyerang juga. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan raja di tingkat puncak. Hahaha, bunuh pencuri itu. Beberapa raja di dekatnya melepaskan kemarahan mereka karena telah dijarah oleh si duo setan. Boom! Bam! Bam! Di saat semua serangan akan mendarat di Nan Gongsheng. Sekelompok semut kecil. Nan Gongsheng menunjukkan ekspresi jahat dan kejam saat mengucapkan setiap kata demi kata dengan tegas. Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan semua serangan mendarat padanya. Sosok jahat terbentuk di sekitar Nan Gongsheng dan menyerbu ke segala arah seperti iblis kuno yang haus darah. Krak! Serangan tangan langit setan milik Jiu Wuji pun hancur dan serangan para raja lainnya terkoyak-koyak seperti kertas. Jeritan dan tangisan pun mulai terdengar. Bam! 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 Jiu Wuji dan 6 raja lainnya terpental terbang oleh kekuatan yang mendominasi yang bisa menekan langit dan bumi. Bagaimana mungkin? Jiu Wuji tertegun saat dia muntah darah. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan balik sama sekali. Kekuatan mengerikan telah benar-benar menekan mereka. Wah! Beberapa raja juga muntah darah saat mereka terpental terbang dan langsung pingsan. Arg! Beberapa raja lainnya dan lebih dari belasan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan langsung terbunuh oleh gelombang kejut yang tersisa. Semuanya terjadi dalam rentang waktu satu tarikan nafas saja. Para pesilat elit yang ada di sana semuanya menarik napas dingin. Kekuatan macam apa itu?
Hanya serangan balasan biasa dari Yuan sejatinya sudah mampu membuat Jiu Wuji terpental terbang dan membunuh beberapa raja dan lebih dari belasan pesilat setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Punggung beberapa pesilat ahli pun basah kuyup. Kau, Jiu Wuji berbaring di tanah dan matanya penuh ekspresi kepanikan dan tidak percaya. Mereka yang berani menyinggungku akan mati. Senyum bengis terbentuk di wajah Nan Gongsheng saat tatapannya yang dingin menyapu ke arah Jiu Wuji dan para pesilat ahli dari Istana Sembilan Kegelapan di belakangnya. Semuanya, hati-hati. Ekspresi Jiu Wuji berubah drastis saat mengedarkan Yuan sejatinya. Medan energi langit setan. Jiu Wuji bangkit ketika sebuah area hitam mulai terbentuk di sekitarnya. Medan energi langit setan adalah teknik pertahanan Jiu Wuji yang bisa memperlambat dan menyerap serangan. Namun, hal yang tak terduga terjadi tepat di saat teknik medan energi langit setan akan terbentuk. Matilah, kau! Sekelebatan buram berwarna perak dan ungu yang berkilauan dengan cahaya berwarna merah darah mendarat di Jiu Wuji dengan sebuah ledakan. Arg! Jeritan pun terdengar, tetapi dengan cepat menghilang. Tubuh Jiu Wuji telah berubah menjadi genangan darah dan bahkan jiwa Yuannya pun hancur. Jiu Wuji, kakak seperguruan Jiu. Ekspresi para pesilat jenius dan elit dari Istana Sembilan Kegelapan berubah drastis. Bulu kuduk semua orang berdiri ketika hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Wajah orang-orang yang sebelumnya telah menyerang Nan Gongsheng pun menjadi pucat pasi. Mengerikan, dia membunuh Jiu Wuji dalam satu serangan. Kekuatan macam apa itu? Mungkinkah Nan Gongsheng benar-benar mewarisi kekuatan Dewa Iblis? Setelah kekacauan itu suasananya pun seketika menjadi sunyi senyap. Kejadian tersebut bahkan menarik perhatian para tokoh utama dari kelompok kekaisaran dan istana penyangga langit di dalam gedung lapisan pelindung dewa. Kekuatan yang mengerikan, ini sama dengan kekuatan dari menara langit iblis. Ekspresi Suan Yuanwen menjadi serius. Zhao Feng, Xin Wuheng, dan teman-temannya juga melihat keluar. Apa yang mereka lihat selanjutnya adalah adegan pembantaian. Arg! Para raja yang tersisa dan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dari Istana Sembilan Kegelapan menjerit saat sekelebatan cahaya perak dan ungu yang buram mengubah mereka menjadi genangan darah dan air. Serangan Nan Gongsheng sangat unik dan bisa menghancurkan jiwa dan tubuh fisik. Tubuh fisik dan jiwa Yuan pun langsung terbunuh seketika. Bagaimana mungkin? Itu adalah karakteristik yang dimiliki oleh kekuatan suci cahaya mistik. Yuan sejati dan kekuatan garis keturunan Pangeran ke-9 mulai bergetar. Wajah Xin Wuheng dan Suan Yuanwen pun menjadi serius. Pada saat ini, Nan Gongsheng terlihat sangat mengerikan dan telah melampaui batas normal. Hanya dalam satu atau dua tarikan nafas saja, seluruh kelompok pesilat elit dari Istana Sembilan Kegelapan telah dibantai oleh Nan Gongsheng. Nan Gongsheng kemudian menjilat bibirnya dan tersenyum bengis ketika melihat ke arah beberapa raja yang juga menyerangnya. Arg! Jiwa raja-raja ini hampir terbang dan mereka mulai berlari secepat mungkin meskipun terluka sekalipun. Boom, peng, peng. Nan Gongsheng mengangkat tangannya dan membunuh para raja dan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan seperti sedang menginjak semut. Berhenti. Wanita berjubah oranye dari Istana Penyangga Langit, Luo Zun, Pangeran ke-8, Tetua Keriput, dan beberapa raja lain dari kelompok kekaisaran semuanya berusaha menghentikannya. Bam, bam, bam. Raja-raja yang kuat ini terdorong mundur oleh lapisan cahaya perak dan ungu bahkan sebelum mereka berhasil mendekat. Pedang Kaisar Suci. Pangeran ke-13 meraung saat dia mengeluarkan pedang emas yang berkilauan. Arg! Bahkan sebelum dia bisa menyerang, sesosok perak dan ungu yang jahat membuatnya terpental terbang. Kekacauan pun pecah di luar gedung lapisan pelindung dewa. Weng! Di saat yang sama, pintu putih di gedung lapisan pelindung dewa mulai menutup karena kehilangan energi dari para raja. Berhenti. Suan Yuanwen mengulurkan tangannya dan menstabilkan pintu putih tersebut saat ia mengirimkan gelombang kekuatan keinginan di level kaisar menuju ke arah Nan Gongsheng. Langkah Nan Gongsheng terhenti saat dia menjilati bibirnya dan menatap satu-satunya kaisar yang ada di sana, Suan Yuanwen. Gelombang kekuatan keinginan di level kaisar tidak mempengaruhinya sama sekali. Sebaliknya, hal itu hanya memicu niat pertempuran dan keganasan Nan Gongsheng. Cahaya perak dan ungu terpancar dari tubuhnya dan tanda bunga berwarna ungu dan merah darah di kulitnya menjadi lebih cerah. Aura kekuatan yang menakutkan membuat semua orang tidak bisa bernapas. Orang-orang di bawah tahapan alam dewa kekosongan tidak dapat menggunakan Yuan sejati mereka dan bahkan kekuatan garis keturunan mereka benar-benar ditekan. Kekuatan ini, Suan Yuanwen merasakan Yuan sejati dalam tubuhnya bergetar dan dia tidak bisa menggunakan sesuai keinginannya. Perbedaan terbesar antara raja dan kaisar adalah pada kekuatan jiwanya.
Tidak terlalu banyak perbedaan dalam hal kekuatan itu sendiri. Itu artinya bahkan seseorang sekuat Suan Yuanwen pun bisa ditekan dalam hal kekuatannya. Zhao Feng, kenapa kau tidak menghentikannya? Su Geyun sedang memikirkan sesuatu dalam situasi saat ini. Saat ini tidak ada yang bisa menekan Nan Gongsheng. Bahkan Suan Yuanwen pun tidak bisa. Bahkan jika dia bisa, pertarungan habis-habisan akan menjadi malapetaka. Mo Dongyao menatap dengan dingin ke arah Zhao Feng seolah mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahannya. Untungnya, Nan Gongsheng belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Yang dia bunuh hanyalah mereka yang menyerangnya. Zhao Feng perlahan menganggukkan kepalanya. Untungnya, Su Geyun, Pangeran ke-9, dan yang lainnya seolah hampir tersedak. Kekuatan pertempuran Nan Gongsheng tidak tertandingi. Dia mungkin bisa membunuh dewa dan Buddha jika mereka mencoba menghentikannya. Hanya dalam waktu singkat, para raja di depan gedung lapisan pelindung dewa telah berhamburan ketakutan. Nan Gongsheng merasa bosan. Dia menjilat bibirnya saat mendekati Suan Yuanwen selangkah demi selangkah dengan aura yang menakutkan. Suan Yuanwen sangat marah dan kekuatan keinginan di matanya mengental sampai batas maksimalnya. Dia mengangkat tangannya dan sinar cahaya kristal yang memancarkan aura terlarang pun muncul di udara. Berhenti, ekspresi Su Geyun, Xin Wuheng, dan beberapa pesilat ahli kekaisaran berubah drastis. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka mulai benar-benar bertarung. Dari kekuatan yang ditunjukkan Nan Gongsheng saat ini, dia tidak akan terkalahkan kecuali semua orang bekerja sama. Selain itu, ini hanya Nan Gongsheng saja, dia hanya satu anggota dari duo setan berambut ungu. Cukup, sebuah suara terdengar dalam suasana tegang tersebut. Suara itu menghancurkan aura yang menekan semua orang dan semua orang langsung bisa merasakan tekanannya berkurang. Langkah kaki Nan Gongsheng terhenti dan dia mulai berjuang ketika hawa dingin yang haus darah di dalam dirinya mulai memudar. Su Geyun dan yang lainnya menghela napas panjang ketika melihat pemuda berambut ungu dengan alis yang sedikit berkerut. Semua orang yang akrab dengan mereka tahu bahwa dari dua anggota duo setan berambut ungu, pemuda berambut ungu inilah yang menjadi pemimpinnya. Hanya dia yang bisa menghentikan Nan Gongsheng. Kata-kata Zhao Feng membuat semua pesilat jenius lain yang ada di sana menghela nafas lega saat aura mengerikan yang menekan semua orang dengan cepat memudar. Duo setan berambut ungu selalu bekerja bersama dalam dimensi ilusi ilahi. Akan sulit untuk menemukan orang lain yang bisa menghentikan Nan Gongsheng yang kekuatan pertempurannya tidak tertandingi terhadap semua orang selain Zhao Feng. Mendengar suaranya, aura di sekitar Nan Gongsheng mulai memudar dan ekspresi bengis di wajahnya pun memudar. Nan Gongsheng berubah menjadi sosok buram berwarna perak dan ungu yang dengan cepat memasuki gedung lapisan pelindung dewa. Sebagian besar orang bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia bergerak. Peng, 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 peng. Beberapa raja di dalam gedung lapisan pelindung dewa terlihat sangat tegang. Semua orang tahu bahwa Nan Gongsheng memiliki kemampuan untuk langsung membunuh raja di tingkat puncak dan bahkan kaisar alam dewa kekosongan pun mungkin bukan lawannya. Kekuatan pertempuran Jiu Wuji sudah cukup untuk bertarung satu atau dua jurus dengan kaisar. Selain Suan Yuanwen, semua orang mungkin bisa langsung dibunuh oleh Nan Gongsheng. Dengan cepat, Nan Gongsheng mendekati pemuda berambut ungu di gedung lapisan pelindung dewa. Kakak Feng, ekspresi Zhao Yufei berubah. Dia khawatir karena kepribadian dan sikap Nan Gongsheng telah berubah. Setelah mewarisi kekuatan Dewa Iblis, tidak ada yang tahu apakah dia akan menjadi Nan Gongsheng seperti yang sebelumnya. Ketika kilatan perak dan ungu berhenti, Nan Gongsheng telah muncul di sebelah Zhao Feng. Keduanya berdiri berdampingan dan kembali menjadi duo setan berambut ungu. Beberapa raja yang ada di sana akhirnya bisa bernafas lega. Untungnya, Nan Gongsheng tidak kehilangan kendali penuh. Su Geyun berkeringat. Namun, semua orang menatap Nan Gongsheng dengan waspada. Kekuatan absolut Nan Gongsheng menakuti semua orang dan pembantaian yang dingin dan tanpa emosi itu membuat mereka bergidik ngeri. Emosi Zhao Feng tetap sama, selalu terlihat tenang. Bahkan pada saat ini, pemuda itu dikelilingi misteri dan tidak ada yang bisa melihat kemampuannya. Namun, orang-orang yang telah menyaksikannya bertarung melawan dua Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan tidak akan pernah melupakannya. Beberapa waktu yang lalu, pemuda tersebut hampir berhasil membunuh peringkat ke-9 dan ke-10 dari pesilat jenius kekaisaran sendirian. Dua Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan bahkan tidak berani muncul setelah kejadian itu. Nan Gongsheng, apakah kau tahu cara menyelesaikan lapisan pelindung dewa yang terlarang ini? Zhao Feng tiba-tiba berbicara. Dia telah menunggu Nan Gongsheng selama beberapa hari terakhir karena adanya kemungkinan ini.
Saat ini, tidak ada yang bisa menyelesaikan lapisan pelindung dewa yang terlarang di dalam gedung tersebut dan hanya ada 10 hari tersisa sampai naga ular hitam kehancuran masuk ke istana Xie Yang dan membantai mereka semua. Zhao Feng harus bekerja sama dengan yang lainnya untuk menghadapi musuh besar ini dan mencari tahu cara melarikan diri. Kata-kata Zhao Feng menarik perhatian para raja lainnya. Mungkinkah Nan Gongsheng tahu tentang struktur pengaturan lapisan pelindung di sini? Tetapi dari tindakan kejam dan haus darah yang dia tunjukkan tadi, sepertinya dia bukan tipe orang seperti itu. Aku datang memang karena alasan itu, kata Nan Gongsheng sambil menatap beberapa raja yang terlihat waspada dan takut. Tatapannya dingin, seolah sedang memandangi gerombolan semut. Matanya akan terlihat berjuang keras dan menunjukkan emosi yang campur aduk hanya ketika tatapannya mendarat di wajah pemuda berambut ungu di sebelahnya. Nan Gongsheng tidak mengerti mengapa pemuda ini masih bisa tetap terlihat dingin di depan kekuatannya yang menakutkan. Kakak Nan Gongsheng, apakah kau tahu bagaimana cara menyelesaikannya? Zhao Yufei bertanya dengan gembira. Hanya tersisa 10 hari lagi untuk mereka dan semua orang jelas ingin tetap hidup. Aku memiliki cetak biru struktur pengaturannya. Kita dapat mencoba memperbaikinya, tetapi jangan coba-coba berpikir untuk bisa mengendalikannya kecuali kau seorang pesilat setengah dewa, kata Nan Gongsheng tanpa emosi. Mendengar perkataannya, Zhu Geyun dan yang lainnya menunjukkan ekspresi gembira. Lapisan pelindung dewa yang terlarang berada di domain para dewa. Bagaimana mungkin manusia bisa mengendalikannya? Tidak heran naga ular hitam kehancuran terlihat begitu menghina setelah mengetahui rencana mereka. Memperbaiki inti dari lapisan pelindung dewa yang terlarang setidaknya akan memberi kita lebih banyak waktu, kata Master Struktur Pengaturan dari kelompok Kekaisaran. Nan Gongsheng kemudian memejamkan mata dan mulai mengirim cetak biru ke Zhu Geyun dengan indera ilahinya. Yang lainnya yang bertanggung jawab untuk memecahkan struktur lapisan tersebut juga segera menerima cetak birunya. Sangat mendalam, seperti yang diharapkan dari lapisan pelindung dewa yang terlarang, Zhu Geyun dan beberapa master struktur pengaturan lainnya hanya bisa menghela nafasnya ketika mereka terpesona melihat cetak birunya. Tentu saja, memperbaiki struktur lapisan tersebut masih memerlukan waktu, tetapi saat ini mereka telah memiliki cetak birunya. Waktu berlalu dengan lambat dan bayang-bayang kematian yang dibawa naga ular hitam kehancuran perlahan-lahan menutupi semua orang di dalam istana Xie Yang. Istana Xie Yang menjadi sunyi senyap dan beberapa penduduk asli di sini sudah bisa merasakan aura bencana dan gemetar dengan gelisah. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jumlah waktu yang mereka miliki terus berkurang. Roar, boom, bam. Tubuh besar bersisik hitam dari naga ular hitam kehancuran terus menghantam lapisan pelindung dewa yang terlarang dan sebagian besar cahaya yang memancar dari lapisan pelindung dewa yang terlarang pun telah memudar. Setiap kali naga ular hitam kehancuran menghantam lapisan pelindung tersebut, sebuah lubang besar akan muncul. Manusia biasa atau hewan buas Yao sudah bisa memasuki istana Xie Yang. Namun, karena tubuh naga ular hitam kehancuran terlalu besar, dia belum bisa masuk. Fungsi perbaikan lapisan pelindung dewa yang terlarang masih tetap ada dan area yang rusak akan dengan cepat pulih kembali. Tinggal 5 hari lagi sampai kalian semua akan berubah menjadi debu di depan ras naga kehancuran. Raungan naga terdengar di seluruh istana Xie Yang. Bagian dari kepala naga ular hitam kehancuran telah berhasil memasuki istana Xie Yang. Dalam sekejap mata, semua makhluk di dalam istana Xie Yang merasakan aura kehancuran dan kacau balau. Di dalam gedung lapisan pelindung dewa, Zhu Geyun, Xin Wuheng, dan yang lainnya berusaha memahami cetak biru struktur lapisannya. Wosh, 2 sosok mendarat di dekat lubang di tepi istana Xie Yang. Yang satu memiliki rambut ungu dan yang lainnya memiliki rambut berwarna ungu dan merah darah. Ada banyak kelemahan dalam lapisan pelindung dewa yang terlarang yang dapat digunakan sebagai jalan keluar. Zhao Feng perlahan menganggukkan kepalanya. Setelah mengatakan hal tersebut, dia lalu mengarahkan pelindung lengan dewa di bawah standar ke tanah di mana mereka berdiri. Weng, sebuah cahaya perak melesat di sekitar permukaan pelindung lengan tersebut yang kemudian mulai menyusut dan berubah menjadi sebuah titik hitam. Hanya sedikit gangguan dimensi ruang yang samar yang bisa dirasakan sebelum akhirnya dengan cepat tenang kembali. Berhasil, Zhao Feng menyatukan panca inderanya ke dalam senjata dewa di bawah standar dan menemukan bahwa ada titik hitam yang sangat jelas di dalamnya. Zhao Feng menggunakan dunia dimensi ruang kabut untuk membuat sebuah titik dimensi ruang. Tanda dimensi ruang ini hanya ada di dalam dimensi ilusi ilahi. Itu artinya kita tidak dapat menggunakannya ketika kembali ke zona benua karena dimensi ilusi ilahi adalah dimensi ruang yang terus bergerak dan hanya menyentuh zona benua sekali setiap 100 tahun, Nan Gongsheng memperingatkan.
Kesalahan perhitungan terkecil dalam teleportasi dapat berarti perbedaan miliaran kilometer. Mereka mungkin secara acak berteleportasi ke dalam perangkap kematian atau kemungkinan bisa mati dalam aliran dimensi ruang yang kacau. Aku mengerti. Jika kita memiliki tanda dimensi ruang di zona benua, kita bahkan bisa kembali ke sana dari dalam dimensi ilusi ilahi karena zona benua berada dalam dimensi yang stabil. Zhao Feng menghela nafasnya. Jika dimensi ilusi ilahi tidak bergerak setiap detik, maka mereka akan dapat kembali kapanpun mereka inginkan setelah menjadi cukup kuat. Selama 1 atau 2 hari berikutnya, Zhao Feng dan Nan Gongsheng muncul di sekitar tepian istana Xieyang dan menciptakan total 19 tanda dimensi ruang yang dapat mereka gunakan untuk melarikan diri. Meskipun kekuatanku tidak terlalu kuat, seharusnya sudah cukup untuk menempuh setidaknya jarak sejauh ini. Zhao Feng tersenyum tipis. Kau mungkin tidak cukup kuat, tetapi kau memiliki aku. Senyum jahat dan percaya diri terbentuk di wajah Nan Gongsheng. Kekuatannya bisa dikatakan terbesar di antara orang luar yang telah memasuki istana Xieyang dan dia juga memiliki kemampuan tipe dimensi ruang. Itu bagus. Zhao Feng terdiam sejenak saat merasakan perubahan kepribadian Nan Gongsheng. Meskipun Nan Gongsheng belum mencapai tahapan di mana dia akan membunuh keluarganya sendiri, dia memang telah sedikit berubah. Misalnya, dia saat ini menjadi lebih kejam dan lebih haus darah. Waktu berlalu dengan cepat, tinggal 3 hari lagi. Beberapa raja dari berbagai kelompok menjadi gelisah. Bayangan kematian semakin men dan sesekali mereka bisa mendengar raungan naga ular hitam kehancuran. Dalam 3 hari terakhir, boom, boom, boom. Lapisan pelindung dewa yang terlarang menjadi sangat samar, seolah-olah bisa hancur kapan saja. Saat ini naga ular hitam kehancuran mungkin bisa menyerang kapan saja. Su Ge-yun menarik napas dalam-dalam. Kita hampir selesai. Kita sudah memastikan 2 kelemahan terbesar dan sedang membangun sebuah struktur lapisan untuk mengirimkan kekuatan kita. Butir-butir keringat muncul di dahi Xin Wuheng. Tidak peduli seberapa tinggi seseorang berdiri, mereka akan tetap merasakan tekanan dan kepanikan di depan ancaman kematian yang menggerogoti. Raja-raja di luar gedung lapisan pelindung dewa pun semuanya masuk dan membantu. Setengah hari kemudian, sebagian besar struktur lapisan pusaran 5 warna telah dibangun. Sekarang semuanya tergantung pada keberuntungan. Zhao Feng menghela nafas saat menyentuh pelindung lengan dewa di bawah standar. Pada saat ini, kondisi lapisan pelindung dewa yang terlarang berada pada kondisi yang paling lemah dibandingkan yang sebelumnya. Krak, kepala naga ular hitam kehancuran sudah memasuki istana Xieyang. Kiamat akhirnya telah tiba. Raungan naga mengguncang langit dan bumi saat menggema di seluruh istana Xieyang. Boom. Aura kehancuran yang berapi-api menyapu ke segala arah dan mengubah bangunan di dekatnya menjadi hitam. Sudah berakhir. Apakah ini akhirnya? Para pesilat elit di dalam gedung lapisan pelindung dewa jatuh ke dalam keputusasaan dan ketakutan. Masih ada kesempatan. Mata Zhao Feng menjadi tajam saat menyentuh pelindung lengan dewa di bawah standar. Para pesilat elit dan para ahli semuanya menuangkan yuan sejatinya ke dalam struktur lapisan pusaran air 5 warna. Pergilah. Xin Wuheng dan Su Ge-yun mengarahkan 2 sinar cahaya 5 warna keluar dari pusaran air. Wosh. 2 sinar cahaya 5 warna ini menyatu pada 2 kelemahan terbesar dari inti lapisan pelindung dewa yang terlarang dalam upaya untuk memperbaikinya. Hidup atau mati semua orang tergantung proses tersebut dan semua orang menahan nafasnya ketika jantung mereka menegang. Di luar istana Xieyang, cahaya berkabut di sekitar lapisan pelindung dewa yang terlarang telah menjadi sangat redup dan sepertinya bisa hancur kapan saja. Boom! Kepala naga ular hitam kehancuran dan bagian tubuhnya yang panjangnya sekitar 4 atau 500 meter berhasil masuk ke area istana Xieyang. Raungan naga terdengar di seluruh istana Xieyang saat aura naga kehancuran menyapu dan membuat jiwa dan kekuatan garis keturunan makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergetar ketakutan. Seolah-olah seluruh istana dewa kuno akan memasuki hari kiamat. Wosh. Pada saat ini, cahaya berwarna ungu dan merah darah mulai bersinar di permukaan lapisan pelindung dewa yang terlarang dan menembak ke arah naga ular hitam kehancuran, tetapi tidak ada satupun tanda yang tertinggal. Di depan gedung lapisan pelindung dewa, para pesilat elit dan jenius dari penguasa dinasti jatuh dalam keputusasaan ketika bayangan kematian menutupi mereka. Setelah naga ular hitam kehancuran memasuki istana Xieyang, hampir tidak ada yang akan bisa bertahan hidup. Saat ini, aura dari tanda kehancuran menjadi yang paling kuat dari yang pernah ada. Di dalam gedung lapisan pelindung dewa, para raja masih menuangkan yuan sejati mereka ke dalam struktur lapisan pusaran air 5 warna. Sepertinya ini sedikit efektif.
Xin Wuheng dan Zhuge Yun menciptakan beberapa teknik tangan yang rumit yang memanggil dua sinar cahaya 5 warna dari dalam struktur lapisan pusaran air. Dua sinar tersebut kemudian menyatu pada dua kelemahan terbesar dari pusat inti struktur lapisan pelindung dewa yang terlarang. Zhao Feng berdiri di samping dan hanya menonton. Jika dilihat dari jumlah yuan sejatinya, dia adalah yang terlemah dan tidak akan bisa berbuat banyak. Di lain sisi, Nan Gongsheng pun ikut membantu. Pusaran air berwarna ungu dan merah darah terbentuk di telapak tangannya yang kemudian menyatu ke dalam struktur lapisan pusaran air seperti aliran sungai. Boom! Struktur lapisan pusaran air tersebut tampaknya menerangi segala sesuatu di sekitarnya dan mulai menggema. Raja-raja lainnya menunjukkan ekspresi kaget. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Nan Gongsheng sendiri hampir sama dengan gabungan kekuatan Xuan Yuanwen, Zhao Yufei, dan pesilat alam dewa kekosongan lainnya. Meskipun tidak setiap raja berpartisipasi, setidaknya ada 20 orang di sini, dan Xuan Yuanwen adalah seorang kaisar alam dewa kekosongan. Garis bawah kekuatan dewa benar-benar menakjubkan meskipun Nan Gongsheng bahkan tidak bisa sepenuhnya menggunakannya. Ia hanya menggunakan ujung dari gunung es saja. Garis bawah mata Zhao Feng mengerling. Beberapa tarikan napas kemudian, gelombang kekuatan di dalam gedung lapisan pelindung dewa tampaknya membuat inti lapisan pelindungnya mulai pulih. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat bahwa energi lapisan pelindung dewa yang terlarang sepertinya mengalir lebih lancar. Selain Zhao Feng, Xin Wuheng, Zhuge Yun, dan sejumlah kecil orang, pesilat lainnya tidak terlalu bisa merasakannya. Apa? Bagian kecil tubuh dari naga ular hitam kehancuran yang telah memasuki istana Xie yang tiba-tiba membeku. Bisa merasakan bahwa tingkat pemulihan lapisan pelindung dewa yang terlarang menjadi lebih kuat. 10 tarikan napas kemudian. Weng! Cahaya berkabut samar dari lapisan pelindung dewa yang terlarang mulai menjadi lebih terang. Dasar semut, ini hanya akan menunda kematian kalian. Raungan marah naga ular hitam kehancuran terdengar ketika tubuh besarnya mulai berjuang di dalam lubang kelemahan dari lapisan pelindung dewa yang terlarang. Beberapa saat kemudian, tubuh besar naga ular hitam kehancuran mulai terpelintir dan tertekan di bawah tekanan lapisan pelindung dewan yang terlarang yang mulai pulih kembali. Istana Xie yang adalah istana dewa dan lapisan pelindung dewa yang terlarang digunakan untuk menghadapi para pesilat ahli di level dewa lainnya. Pada puncaknya, bahkan mereka yang berada di tahapan alam surgawi ilahi akan kesulitan untuk menembusnya. Wosh, wosh, boom, boom, ribuan dan puluhan ribu sinar-sinar ungu dan merah darah terbentuk di permukaan lapisan pelindung dewa yang terlarang dan menembak ke arah naga ular hitam kehancuran. Serangan balik dan pelintiran dari lapisan pelindung dewa yang terlarang membuat naga ular hitam kehancuran meraung dengan marah. Ketika lapisan pelindung dewa yang terlarang mulai pulih dan melakukan serangan balik, tekanan yang dihadapinya semakin meningkat dan tubuhnya hampir terjebak di dalam lubang yang dibuatnya. Roar! Naga ular hitam kehancuran memberikan raungan keengganan saat mundur kembali keluar istana Xie Yang dan lubang di struktur lapisan pelindung istana pun dengan cepat pulih kembali. Semakin banyak kerusakan yang diterima di bagian tertentu dari lapisan pelindung dewa yang terlarang, semakin banyak pula kekuatan akan diarahkan ke lokasi tersebut. Oleh karena itu, berperang melawan lapisan pelindung dewa yang terlarang adalah seperti manusia yang melawan langit dan bumi. Itu sudah luar biasa bagi naga ular hitam kehancuran untuk mencapai tingkatan seperti itu. Di dalam gedung lapisan pelindung dewa, kita berhasil. Para raja yang membantu akhirnya menghela nafas panjang dan merasa bahwa mereka selamat dari ancaman kematian. Terima kasih semuanya, Zhuge Yun menyeka keringatnya dan tersenyum. Dua kelemahan terbesar di bagian tengah lapisan pelindung dewa yang terlarang sedang diperbaiki. Meskipun kemampuan pertahanannya belum meningkat, kecepatan pemulihan dan sensitivitasnya telah meningkat. Pertahanan lapisan pelindung dewa yang terlarang bergantung pada kekuatan intinya. Namun setelah bertahun-tahun, kekuatan intinya mulai melemah sehingga pertahanannya tidak sekuat sebelumnya. Namun, karena kelemahan dalam struktur lapisannya telah diperbaiki, aliran energi lapisan pelindung pun menjadi lebih lancar dan meningkatkan laju pemulihannya. Pada saat ini, aura naga kehancuran telah memudar. Masih ada 1 atau 2 bulan lagi sebelum dimensi ilusi ilahi terhubung kembali ke zona benua. Hahaha, kita hanya perlu bertahan 1 atau 2 bulan ke depan dan kita akan bisa bertahan hidup. Para pesilat ahli di luar gedung lapisan pelindung dewa sangat gembira. Zhao Feng dan Nan Gongsheng juga tersenyum. Bagaimanapun juga, mereka berhasil mengulur waktu lebih lama. Para raja kemudian mulai memperbaiki kelemahan di struktur lapisan pusatnya sebaik mungkin. 3 hari kemudian, sekelompok pesilat di level raja pun berjalan keluar dari gedung lapisan pelindung dewa dan terlihat sangat kelelahan.
Weng, Bo, pintu putih yang berkilau di permukaan gedung lapisan pelindung dewa juga menghilang. Kelemahan terbesar di inti lapisan pelindung pusat telah diperbaiki. Naga ular hitam kehancuran seharusnya tidak bisa masuk dalam waktu 2 bulan ke depan. Xin Wuheng menganggukkan kepalanya. Semua orang hanya perlu tetap tinggal di Istana Xieyang untuk 1 atau 2 bulan berikutnya sebelum mereka bisa kembali ke zona benua. Hehe, masih ada 1 atau 2 bulan lagi. Mengapa kita tidak memeriksa sisa kekayaan dan harta karun di dalam Istana Xieyang? Hahaha. Si naga hitam itu hanya bisa menonton saat kita mengambil semuanya di dalam Istana Xieyang. Para elit di luar gedung lapisan pelindung dewa dipenuhi dengan sukacita. Kita masih punya waktu 2 bulan di dalam Istana Xieyang. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling berpandangan. Kelompok lain tidak akan hanya duduk diam di sana dan menunggu hingga dimensi ilusi ilahi menutup. Semua orang tahu bahwa harta karun yang mereka temukan hingga saat ini mungkin bahkan tidak sampai 1/100 dari seluruh Istana Xieyang. Jadi, bagaimana mungkin mereka akan melewatkan kesempatan yang bagus? Cepat, beberapa kelompok dengan cepat meninggalkan gedung lapisan pelindung dewa. Cheng, Sua, wosh, wosh. Kelebatan cahaya pun terlihat di depan gedung lapisan pelindung dewa saat semua kelompok segera beraksi. Zhao Feng, kita akan bertemu lagi nanti. Xin Wuheng menyapa Zhao Feng sebelum akhirnya pergi sendirian. Zhao Feng dan Nan Gongsheng juga berencana untuk pergi. Kakak Feng, tunggu sebentar. Zhao Yufei tiba-tiba mengirim pesan pribadi kepada Zhao Feng dan menghentikan langkahnya. Modong Yao dan yang lainnya dari Paviliun Pedang Langit juga tidak pergi. Modong Yao mendengarkan perintah pesilat suci pedang kecil yaitu sebelum meninggalkan Istana Xieyang, mereka harus mengikuti Zhao Feng. Berdasarkan kesepakatan itu, pesilat suci pedang kecil akan berhutang budi kepada Zhao Feng jika dia bisa memastikan semua orang dari Paviliun Pedang Langit dapat meninggalkan Istana Xieyang dengan aman. Yufei, apa yang kau pikirkan? Tanya Zhao Feng. Karena semua orang aman untuk 1 atau 2 bulan ke depan, semua kelompok akan mencoba mencari ke lebih banyak lokasi di dalam Istana Xieyang dan mengumpulkan sumber daya dan harta karun. Kakak Feng, keluarga Duanmu menemukan harta karun legendaris yang dapat meningkatkan peluang menerobos ke alam cahaya mistik di jalur kita sebelumnya, kata Zhao Yufei dengan nada rendah saat berjalan ke arah Duo Setan. Sesuatu yang dapat meningkatkan kemungkinan menerobos ke tahapan alam cahaya mistik. Hati Zhao Feng melompat terkejut. Ada harta yang tak tertandingi di Istana Xieyang. Tahapan alam cahaya mistik adalah penghalang yang sangat sulit untuk ditembus di alam semesta Fan. Penguasa suci ungu malam yang dulu terkenal hanyalah pesilat di level penguasa suci alam cahaya mistik. Meskipun pesilat setengah dewa Kun Yun memiliki gelar, pesilat setengah dewa, ia secara teknis juga dianggap berada di dalam tahapan alam cahaya mistik. Alam cahaya mistik adalah tahapan yang paling dekat dengan alam surgawi ilahi. Bahkan hati Zhao Feng pun berdebar-debar dan tidak bisa menahan godaan dari harta tak tertandingi seperti itu. Saat ini setelah kekuatan keinginan di level kaisar milik Zhao Feng telah bangkit kembali dan memiliki sumber daya pelatihan yang cukup, dia akan dapat pulih ke level pelatihan seperti di kehidupannya yang sebelumnya dalam waktu setengah tahun saja. Dia juga memiliki potensi untuk berlatih hingga ke puncak alam dewa kekosongan dan menjadi kaisar sejati dalam waktu 2 atau 3 tahun lagi. Setelah itu, dia juga akan menghadapi gerbang menuju ke alam cahaya mistik seperti orang lain. Semua itu terlihat tidak terlalu jauh baginya. Selain itu, gurunya Duanmu King telah gagal menerobos ke alam cahaya mistik, jadi dia pasti membutuhkan harta karun dan sumber daya pelatihan yang tak tertandingi juga. Ayo kita pergi, Zhao Feng memutuskan tanpa memikirkannya lagi. Harta yang bisa membantu seseorang menerobos ke alam cahaya mistik sangat langka bahkan di luar dimensi ilusi ilahi. Zhao Feng harus mengambil kesempatan ini, bahkan jika itu akan sangat sulit. 4 jam kemudian, keluarga Duanmu membawa mereka ke sebuah taman di dekat tepian Istana Xieyang. Zhao Feng bisa mencium aroma yang menggoda ketika tiba di sana. Dia merasakan darahnya mengalir lebih lancar dan menjadi tenang, seolah-olah dia adalah orang suci yang sedang melayang. Luar biasa, hanya aromanya saja sudah begitu menggoda. Ada berapa banyak tanaman yang unik di dalam taman ini. Para pesilat elit dan jenius dari kelompok Paviliun Pedang Langit terlihat bengong dan terpana. Ada tembok di sekeliling taman tersebut dan semua orang hanya bisa melihat sebagian pemandangan di dalamnya. Jantung Zhao Feng menegang ketika memeriksanya dengan mata spiritual dewanya. Bunga apapun di taman itu sebanding dengan nilai lotus langit air hijau. Sejumlah kecil dari bunga-bunga tersebut bahkan sudah cukup untuk menggerakkan hati kaisar dan penguasa suci.
Yang lebih luar biasa lagi adalah ada banyak bunga yang berbeda di taman dan ada lebih dari 100 jenis yang telah mekar. Ada juga sejumlah besar bunga yang belum mekar. Semuanya, hati-hati. Taman ini sangat berbahaya, tetua berjubah hijau memperingatkan dengan nada rendah. Semua orang dari keluarga Duanmu pun menjadi sangat tegang dan berhati-hati. Weng weng weng. Ketika seseorang mengamati dengan seksama, mereka akan melihat ada lebah 5 warna yang berkilauan yang tersebar di dalam taman. Lebah-lebah ini tidak terlalu besar, umumnya seukuran ibu jari. Yang paling besar berukuran sekepalan tangan bayi. Namun, satu lebah warna-warni ini saja sudah memancarkan aura yang sebanding dengan pesilat di level alam inti asal besar. Beberapa lebah elit memancarkan aura yang sebanding dengan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan setiap area tertentu memiliki raja lebah yang auranya sebanding dengan raja di tingkat puncak. Lebah penyengat 5 racun, sejenis serangga kuno yang garis keturunannya dekat dengan 10.000 ras kuno. Beberapa pesilat elit yang lebih tua dari paviliun pedang langit hanya bisa menahan nafasnya. Dari yang terlihat saat ini, mungkin ada 1 juta lebah penyengat 5 racun. Namun yang lebih menakutkan lagi adalah sarang lebah tersebut terlihat seperti istana gelap gulita yang berada di atas sebuah pohon besar di dalam taman. Weng weng weng. Ribuan lebah penyengat 5 racun di dalam taman membentuk aliran lebah saat memasuki sarang lebah yang mirip istana tersebut. Kadang-kadang terlihat raja lebah di sekitar sarang lebah, sementara lebah penyengat 5 racun yang biasa akan berkeliaran di langit dan mengelilingi sarang lebah yang terlihat gelap gulita tersebut. Setiap lebah penyengat 5 racun akan sangat mematikan di dunia luar karena yang terlemah sebanding dengan pesilat di level alam inti asal besar. Menurut catatan, lebah penyengat 5 racun adalah lebah beracun yang dapat melepaskan serangan racun mematikan yang dapat membunuh apapun yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Serangannya juga akan membunuh mereka, tetapi hal itu akan membuat makhluk lain menjadi lebih waspada terhadapnya. Tetua berjubah hijau dari keluarga Duanmu berkata dengan nada serius saat matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Kemampuan untuk membunuh apapun yang lebih kuat dari diri mereka sendiri dan mati bersama musuh. Modong Yao dan teman-temannya dari paviliun pedang langit hanya bisa bergidik ngeri. Itu artinya lebah dengan kekuatan di level alam inti asal besar tersebut mampu membunuh pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan bahkan bisa sepenuhnya mengancam raja alam dewa kekosongan. Tentu saja, pengorbanannya adalah kematian. Namun taktik gila untuk saling menghancurkan tersebut adalah sesuatu yang ditakuti semua orang. Pada saat ini, semua orang menjadi gelisah saat melirik lebah beracun yang jumlahnya ribuan. Begitu lebah penyengat 5 racun menyerang, mereka akan langsung mati. Lebah biasa dapat membunuh pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan sedangkan lebah elit dapat membunuh raja. Sedangkan raja lebah dapat mengancam kaisar. Hati Zhao Feng bergetar pada hasil analisanya. Bahkan Nan Gongsheng yang sekarang telah menjadi sangat kuat pun menyingkirkan anggapan remehnya. Jika hanya ada beberapa ratus lebah penyengat 5 racun, duo ini akan bisa meremehkannya. Namun jumlah lebah beracun di dalam taman itu terlalu banyak. Namun, yang lebih tak terduga lagi adalah sarang lebah yang bentuknya seperti istana di pohon besar. Semua orang menyadari bahwa lebah elit dan bahkan raja-raja lebah sangat waspada dan berhati-hati ketika memasuki sarang lebah seperti istana tersebut, seolah-olah mereka membungkuk hormat kepada seorang kaisar. Cincin hidung Nan Gongsheng bergetar ketika merasakan aura mengerikan di dalam sarang. Raja lebah, kaisar lebah, permaisuri lebah. Mata kiri Zhao Feng melihat sesuatu yang mengerikan di dalam sarang. Setidaknya ada beberapa puluh raja lebah di dalam sarang. Ditambah lagi yang ada di luar sarang, jumlahnya telah melebihi 100 ekor. Kekuatan para raja lebah ini dekat dengan raja di tingkat puncak dan masih ada kaisar lebah dan permaisuri kaisar. Kaisar lebah sebanding dengan kaisar alam dewa kekosongan dan ada sekitar 5 ekor di dalam sarang. Namun, yang terkuat adalah permaisuri lebah. Tubuh permaisuri lebah seukuran sebuah ruangan dan auranya cukup untuk menekan langit dan bumi. Bahkan jika seorang kaisar tiba, mereka pun akan mundur. Tentu saja, Zhao Feng juga melihat targetnya. Ada madu yang terlihat seperti air berwarna-warni di dalam sarang dekat permaisuri lebah. Hanya permaisuri lebah saja yang dapat menciptakan madu suci ratusan sumber dan hanya dapat dibuat beberapa selama 1 abad. Madu suci itu membutuhkan nektar berkualitas tinggi dan membutuhkan setidaknya 100 jenis bunga kelas atas yang berbeda. Zhao Yufei menjelaskan dengan nada rendah. Madu suci ratusan sumber adalah target utama Zhao Feng dan yang lainnya. Namun setelah melihat kekuatan lebah, kebanyakan dari mereka ingin beranjak pergi. Ketika Zhao Feng mengungkapkan jumlah raja lebah dan kaisar lebah dalam sarangnya, semua orang pun bergidik ngeri.
Ada lebih dari 100 raja lebah dan 5 kaisar lebah. Selain itu, ada ribuan lebah elit dan yang biasa. Semua orang pun tercekat. Sarang lebah itu adalah kerajaan lebah beracun. Kekuatan mereka sebanding dengan kekuatan aliran 3 bintang. Mengerikan sekali. Kita mungkin tidak bisa menaklukkan kerajaan lebah beracun ini bahkan jika kita mengumpulkan semua kelompok dan aliran di istana Xie Yang. Mo Dongyao menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin paviliun pedang langit mengambil resiko ini. Meskipun madu suci ratusan sumber memiliki kemampuan untuk meningkatkan wujud keberadaan hidup seseorang dan peluang menerobos ke alam cahaya mistik sebesar 30–40%, kita akan tetap menderita kerugian besar meskipun berhasil mendapatkan beberapa madu suci tersebut. Tetua berjubah hijau menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, mereka hanya menemukan kerajaan lebah beracun dan tidak tahu kebenarannya. Jangankan kekuatan permaisuri lebah, masing-masing dari 5 kaisar lebah saja sudah sebanding dengan kaisar alam dewa kekosongan dan memiliki kemampuan untuk membunuh orang-orang yang lebih kuat daripada diri mereka sendiri. Kekuatan permaisuri lebah mungkin telah mencapai level penguasa suci. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling berpandangan dan membuat kesimpulan. Bagaimanapun juga, kekuatan permaisuri lebah telah melampaui kaisar lebah dan merupakan penguasa tertinggi kerajaan lebah beracun. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk menilainya memiliki kekuatan pertempuran di level penguasa suci alam cahaya mistik. Penguasa suci alam cahaya mistik. Orang-orang dari keluarga Duanmu dan paviliun pedang langit ketakutan dan hampir melarikan diri dari tempat tersebut. Pada saat ini, kelompok keluarga Duanmu dan paviliun pedang langit telah kehilangan semua keinginannya untuk bertarung. Ekspresi Nan Gongsheng terlihat sangat serius saat menatap sarang lebah dengan ekspresi kewaspadaan. Meskipun dia tidak menempatkan kaisar biasa di matanya, ada keberadaan di level penguasa suci di dalam sarang lebah tersebut. Lagi pula semua lebah penyengat 5 racun memiliki teknik yang menghancurkan. Kita bisa menggunakan kecerdasan kita, sebuah suara tanpa emosi terdengar menonjol dari sekelompok orang yang dipenuhi rasa takut. Itu, apakah ada caranya? Semua orang melihat pemuda di level alam inti asal besar berambut ungu dengan ekspresi terkejut. Hati Nan Gongsheng bergetar, bahkan dia pun tidak berani melakukan apapun dengan kekuatannya saat ini. Namun nada suara Zhao Feng membuatnya terdengar seolah-olah itu tidak terlalu menyusahkan sama sekali. Meskipun permaisuri lebah mungkin kuat, dia merupakan satu kesatuan dengan sarang lebah yang besar tersebut. Semua esensi yang dikelola oleh lebah penyengat 5 racun untuk diekstraksi akan diberikan kepadanya. Permaisuri lebah adalah pusat dan inti kerajaan. Zhao Feng tersenyum tipis. Satu-satunya hal yang membuatnya waspada adalah kekuatan permaisuri lebah yang berada di level penguasa suci. Namun jika permaisuri lebah dibatasi, maka semuanya akan berbeda. Apakah kau mengatakan bahwa permaisuri lebah tidak bisa bergerak dan tidak akan menyerang kita atas kemauannya sendiri? Sebuah cahaya muncul di mata Zhao Yufei. Betul, Zhao Feng memujinya, permaisuri lebah tidak bisa bergerak. Jika dia terbang keluar dari sarangnya, seluruh kerajaan lebah beracun akan hancur. Itu artinya, selama kita tidak berlebihan, permaisuri lebah tidak akan melakukan apa-apa. Nan Gongsheng mengerti apa maksudnya dan niat pertempuran pun melonjak di matanya. Setelah menganalisa kelemahan permaisuri lebah, Zhao Yufei dan yang lainnya menjadi lebih percaya diri daripada sebelumnya. Mereka mulai membahas bagaimana cara memasuki sarang lebah dan mendapatkan madu suci ratusan sumber. Ini masih merupakan tugas yang sangat beresiko dan berbahaya sehingga tidak semua orang bisa berpartisipasi. Kelompok beranggotakan 4 pesilat pun dibentuk untuk mengambil madu suci ratusan sumber. Keempat orang itu adalah Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan Mo Dongyao. Zhao Feng membuat beberapa persiapan sebelum masuk. Pertama dia meninggalkan tanda dimensi ruang di luar taman dengan pelindung lengan dunia dimensi ruang kabutnya. Pergilah, Zhao Feng kemudian mengangkat tangannya dan sosok hitam pun melesat. Wosh! Semua orang menyaksikan seorang wanita kalajengking berlari ke dalam taman dan menuju ke sarang lebah. Dalam hal kecepatan, wanita kalajengking tersebut sebanding dengan raja yang biasa. Lagi pula tubuh wanita kalajengking tersebut ditutupi oleh lapisan baju besi logam hitam. Selain jiwanya, aspek-aspek lain dari wanita kalajengking yang telah diperbudak oleh Zhao Feng itu semuanya sangat dekat dengan Raja Alam Dewa Kekosongan. Weng weng weng. Wanita kalajengking menarik perhatian beberapa lebah setelah memasuki taman dan bahkan menarik lebih banyak lagi saat bergerak menuju ke sarangnya. Dalam sekejap mata, ratusan hingga ribuan lebah beracun menyelimuti si wanita kalajengking. Si wanita kalajengking menggerakkan tubuhnya dengan marah dan satu lapisan lebah di sekitarnya pun terjatuh ke tanah. Namun, di bawah serangan bunuh diri lebah tersebut,
baju besinya yang tangguh pun masih bisa ditembus. Bam, 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 sengatan beberapa elit lebah penyengat 5 racun dengan mudah menembus ke dalam tubuhnya. Arg, wanita kalajengking itu berteriak ketika asap beracun warna-warni muncul di sekitar tubuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, dia telah berubah menjadi genangan darah dan air berwarna hitam. Pertahanan wanita kalajengking itu sangat kuat, sehingga bisa bertahan dengan jumlah waktu yang sama dengan raja yang biasa. Mata Zhao Feng terlihat tajam saat menganalisa. Mendengar perkataannya, hati semua orang menjadi dingin. Bukankah itu berarti bahwa raja yang biasa bahkan tidak akan bisa bertahan lebih lama dari beberapa tarikan nafas saja melawan lebah-lebah tersebut? Selain itu, ini hanya di bagian tepi luar taman. Di samping kaisar lebah, bahkan belum ada seekor raja lebah pun yang muncul. Wanita kalajengking yang dikirim Zhao Feng hanyalah kelinci percobaan untuk menguji kemampuan lebah penyengat 5 racun. Namun hasilnya lebih menakutkan daripada yang mereka pikirkan. Ayo kita pergi. Zhao Feng menganggukkan kepalanya ketika menatap Nan Gongsheng, Zhao Yufei, Mo Dongyao, dan yang lainnya. Para pesilat elit dari keluarga Duanmu dan Paviliun Pedang Langit memiliki perasaan yang aneh dan merasa tidak masuk akal. Pemuda berambut ungu tersebut adalah yang termuda dan memiliki level pelatihan terendah. Namun dia tampak seperti pemimpin kelompok tersebut, termasuk Nan Gongsheng yang menakutkan yang baru saja membantai sekelompok orang belum lama ini. Cheng, wosh, wosh, wosh. Keempatnya lalu menuju ke dalam taman. Orang memimpin di depan adalah Zhao Feng. Weng weng weng. Lebah terdekat pun semuanya mulai menyerang. Boom! Lebah beracun tersebut langsung dihancurkan menjadi bubur oleh tameng penghalang petir keemasan bahkan sebelum mereka berhasil mendekati Zhao Feng. Setelah menembus level kelima dari teknik tubuh petir suci, Zhao Feng mampu bertarung dan bahkan menekan Raja Alam Dewa Kekosongan hanya dengan kekuatan fisiknya sendiri. Raja yang biasa tidak akan bisa menghentikannya jika dia mendekat. Ini hanyalah tahap awal dari level kelima tubuh petir suci. Begitu mencapai tahap akhir dari level kelima, dia akan bisa bertarung melawan semua kaisar dan tidak takut pada siapapun di bawah tahapan alam cahaya mistik. Garis bawah selain madu suci ratusan sumber yang paling berharga, sarang lebah tersebut juga memiliki jus buah ratusan sumber yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan wujud keberadaan hidupku dan membantu peningkatan teknik tubuh petir suci kun emas. Garis bawah mata kiri Zhao Feng menatap sarang lebah hitam di atas pohon besar. Namun saat ini, pertama-tama keempat orang tersebut harus melewati puluhan ribu lebah. Orang-orang dari Paviliun Pedang Langit dan keluarga Duanmu hanya bisa bergidik ngeri ketika melihat ratusan hingga ribuan lebah penyengat 5 racun bergerak menuju keempatnya. Langkah ini adalah bagian termudah. Zhao Feng segera mengedarkan kemampuan teknik 10.000 pikiran ilahi saat mata kirinya berubah menjadi lubang tanpa dasar berwarna ungu. Sebuah pemandangan yang menakjubkan pun muncul. Tubuh lebah penyengat 5 racun yang cerah dan penuh warna langsung membeku begitu mereka mendekat. Weng weng weng. Ratusan lebah yang mendekat seperti sekelompok penjaga yang mengelilingi Zhao Feng dan teman-temannya dengan sikap hormat dan kagum. Seolah-olah para lebah tersebut sedang melindungi keempatnya. Adegan tersebut membuat para pesilat elit yang menyaksikan dari keluarga Duanmu dan Paviliun Pedang Langit hampir berteriak histeris. Weng weng weng. Kelompok pertama dari 100 lebah beracun dengan patuh mengelilingi Zhao Feng dan teman-temannya begitu mereka mendekat. Di antara mereka ada beberapa lebah elit yang sebanding dengan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Jika mereka menggunakan serangan bunuh diri andalannya, mereka bahkan bisa mengalahkan Raja Alam Dewa Kekosongan. Kelompok kedua yang terdiri dari 200 lebah terlihat ragu-ragu ketika menatap tindakan kelompok pertama. Dalam sekejap mata, 200 kekuatan keinginan energi batin menyapu lebah beracun di kelompok kedua. Weng, weng, tubuh lebah beracun tersebut langsung membeku dan mereka segera memasuki konvoi perlindungan dengan rasa hormat dan ketakutan. Itu artinya saat ini ada lebih dari 300 lebah penyengat 5 racun di sekitar Zhao Feng dan teman-temannya. Langkah kaki Zhao Feng sedikit melambat saat mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan mulai memperbudak lebah yang sudah ketakutan. Zhao Feng hanya akan menggunakan segel hati kegelapan untuk memperbudak lebah elit lalu menggunakan lebah elit beracun untuk secara tidak langsung mengontrol lebah yang biasa. Beberapa saat kemudian, beberapa ribu lebah penyengat 5 racun telah mengelilingi Zhao Feng dan teman-temannya. Ada sekitar 60 lebah elit yang telah diperbudak. Sejumlah besar lebah beracun itu terlihat seperti angin puyuh saat menutupi Zhao Feng dan teman-temannya. Sosok mereka tidak hanya ditutupi, bahkan aura mereka berempat pun disembunyikan.
Ini sudah cukup, Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan memimpin jalan ketika beberapa ribu lebah penyengat 5 racun menutupi mereka. Setelah itu, tidak banyak lebah yang mendekat. Lebah biasa akan ditakuti oleh para lebah elit yang dikendalikan Zhao Feng dan jika lebah elit lainnya datang, Zhao Feng akan memperbudak mereka juga. Lebah elit beracun ini sebanding dengan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan yang dapat membunuh Raja Alam Dewa Kekosongan jika menggunakan serangan bunuh dirinya. Zhao Feng tersenyum. Lebah elit beracun manapun yang mencurigakan dan mendekat akan langsung diperbudak oleh Zhao Feng. Di kerajaan lebah beracun, lebah biasa seperti tentara yang hanya menerima perintah. Hanya lebah elit yang memiliki sedikit kesadaran. Zhao Feng memperbudak lebah elit beracun untuk mengendalikan lebah yang statusnya lebih rendah. Nan Gongsheng dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Zhao Feng akan memikirkan metode seperti itu untuk memasuki kerajaan lebah beracun dengan begitu mudahnya. Seiring berjalannya waktu, jumlah lebah elit yang menuju sarang lebah pun meningkat. Di saat yang sama, Weng, seorang raja lebah menyerbu dan seolah mempertanyakan mengapa lebah beracun ini mogok kerja. Bagus. Zhao Feng mengumpulkan kekuatan keinginan mata dewanya dan melepaskan teknik kekuatan garis keturunan mata dewa yang terlarang. Gelombang aura dingin langsung meresap ke dalam jiwa si Raja Lebah. Lebah penyengat 5 racun semuanya sangat kecil dan lemah, baik secara fisik maupun mental. Bagian yang menakutkan tentang spesies ini adalah mereka hidup dalam kelompok raksasa dan memiliki serangan bunuh diri yang mematikan. Mereka sedang tidak beruntung karena bertemu dengan Zhao Feng. Sua, si Raja Lebah terlihat berjuang keras selama beberapa saat sebelum akhirnya berhasil diperbudak oleh Zhao Feng. Prosesnya lebih lancar dari yang mereka harapkan. Ini adalah manfaat dari kekuatan keinginan di level kaisarnya yang telah bangkit kembali. Meskipun level pelatihan Zhao Feng masih rendah, tubuhnya kuat dan teknik rahasia kekuatan garis keturunan jiwa mata dewanya sebanding dengan Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Mo Dongyao menunjukkan ekspresi kaget saat melihat Zhao Feng. Orang-orang dari Paviliun Pedang Langit dan keluarga Duanmu semua penuh dengan kewaspadaan. Setelah Raja Lebah melepaskan serangan bunuh dirinya, mereka bisa mengancam dan bahkan membunuh Kaisar Alam Dewa Kekosongan dan saat ini Zhao Feng sudah mengendalikannya. Setelah mengendalikan Raja Lebah, prosesnya menjadi jauh lebih lancar. Zhao Feng dan teman-temannya segera tiba di bawah sarang lebah raksasa berwarna hitam pekat. Dengan adanya Raja Lebah dan banyak lebah beracun elit di sekitar mereka, lebah beracun di dekatnya semua menyingkir dan tidak berani mempertanyakannya. Satu-satunya hal yang harus diwaspadai Zhao Feng adalah raja-raja lebah lainnya. Setelah memasuki sarang lebah, ada juga kemungkinan bahwa mereka akan bertemu dengan kaisar lebah yang lebih kuat. Dengan kekuatan jiwa Zhao Feng saat ini, akan sangat sulit baginya untuk memperbudak seorang kaisar lebah. Bahkan jika dia bisa, itu akan menyebabkan banyak keributan dan menarik perhatian kaisar lebah lainnya. Wosh, wosh. Wosh, wosh. Keempat lalu memasuki sarang lebah raksasa di bawah perlindungan kawanan lebah. Sarang lebah itu seukuran istana dan ada banyak lebah beracun, termasuk larva dan telur. Cobalah untuk menghindari kaisar lebah. Tujuan kita langsung ke lokasi permaisuri lebah, kata Zhao Feng dengan nada suara yang rendah. Tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk menangani satu kaisar lebah, tetapi ada 5 kaisar lebah di dalam sarang lebah. Yang lebih mengerikan lagi adalah jika seekor kaisar lebah melepaskan serangan bunuh dirinya, mereka mungkin bisa melukai atau bahkan membunuh seorang penguasa suci alam cahaya mistik. Zhao Feng tidak ingin melihatnya. Untungnya, mata spiritual Dewa Zhao Feng telah melihat tata ruang sarang lebah tersebut dan telah memperoleh banyak informasi dari Raja Lebah. Zhao Feng dan teman-temannya lebih berhati-hati lagi setelah memasuki sarang lebah yang sangat besar. Sesekali mereka bertemu dengan Raja Lebah di perjalanan dan Zhao Feng akan selalu berhati-hati saat menggunakan segel hati kegelapannya dan mencoba untuk tidak membuat keributan. Tanpa sadar, Zhao Feng telah menjinakkan beberapa Raja Lebah dan lebih dari 100 lebah elit. Selama periode waktu ini, Zhao Feng dan teman-temannya berhasil mengumpulkan beberapa jus buah ratusan sumber. Madu suci ratusan sumber adalah esensi dan sumber utama dari jus buah ratusan sumber. Jus buah tersebut dapat meningkatkan wujud keberadaan hidup seseorang dan bahkan sangat membantu bagi Raja Alam Dewa Kekosongan. Jus buah tersebut bahkan bisa menciptakan dasar kekuatan yang kuat bagi seseorang yang mencoba menerobos ke tahapan alam cahaya mistik nantinya. Jus buah bahkan bermanfaat untuk level kelima tubuh petir suci Zhao Feng dan wujud keberadaan hidup Nan Gongsheng dan Mo Dongyao yang sedikit lebih rendah. Zhao Feng mendapat 40% dari jus buah ratusan sumber sementara 3 lainnya mendapatkan masing-masing 20%.
Tidak ada yang tidak setuju dengan pembagian tersebut. Kelompok itu lalu mencapai kedalaman sarang lebah dan aura yang kuat pun menekan mereka, seolah-olah langit dan bumi telah ditekan. Gelombang aura ini bahkan melampaui Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Raja Alam Dewa Kekosongan yang biasa pasti sudah muntah darah, tapi Zhao Feng dan yang lainnya bukanlah pesilat biasa. Bahaya, permaisuri lebah telah merasakan kehadiran kita. Ekspresi Zhao Feng berubah drastis. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan permaisuri lebah. Meskipun permaisuri lebah tidak bisa bergerak, dia masih penguasa tertinggi kerajaan lebah beracun. Lebih dari separuh material penyusun sarang lebah ini berasal darinya. Jika bukan karena permaisuri lebah sedang sibuk untuk bereproduksi, mungkin sebelumnya ia akan merasakan Zhao Feng dan teman-temannya bergerak. Jantung Zhao Feng dan yang lainnya berdebar kencang ketika mereka menyerbu ke gua tempat permaisuri lebah berada. Di saat yang sama, para raja lebah lainnya dan bahkan beberapa kaisar lebah terkejut dan terbang mendekat. Cheng, wosh, wosh, wosh. Zhao Feng dan teman-temannya menggunakan kekuatan penuhnya untuk menuju gua tempat tinggal permaisuri lebah. Gua tersebut menjadi semakin dekat, seolah-olah madu suci ratusan sumber berada tepat di depan mereka. Namun, tepat pada saat ini, Qiyu, seorang kaisar lebah menjerit dan menyerbu keempatnya dengan aura yang sebanding dengan Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Serahkan Kaisar Lebah kepadaku. Kalian semua pergilah menghadapi permaisuri lebah dan mengambil madu suci ratusan sumber, kata Mo Dongyao. Ia lalu berbalik dengan tatapan dingin saat memegang pedang dewa kuno yang usang dan siluet pesilat suci pedang kecil terbentuk di belakangnya. Aku akan berurusan dengan raja-raja lebah. Zhao Yufei juga memilih untuk tetap tinggal. Selain Kaisar Lebah, ada lusinan raja-raja lebah dan kekuatan rata-rata mereka sebanding dengan raja di tingkat puncak. Pergilah. Zhao Feng meninggalkan beberapa lebah untuk membantu kedua wanita tersebut saat dia dan Nan Gongsheng menyerbu ke gua tempat permaisuri lebah berada. Boom! Sebelum memasuki gua, mereka bisa merasakan aura mengerikan yang keluar dari sana. Yuan sejati Zhao Feng mulai bergetar dan hampir membeku. Jiwanya juga sedikit bergetar dan aliran darah di dalam dirinya seperti diputar dan dibalikkan. Ini adalah permaisuri lebah yang auranya sebanding dengan penguasa suci. Para raja biasa tidak akan dapat mengedarkan Yuan sejati atau kekuatan keinginan mereka. Bahkan dengan tubuh dan jiwa Zhao Feng yang kuat, gerakannya menjadi kaku dan dia merasa sangat sulit untuk bergerak maju. Weng, seekor lebah gelap seukuran ruangan dan berwarna-warni serta memiliki mata emas terletak di dalam gua tersebut. Hanya satu tatapan atau pemikiran darinya sepertinya bisa menguasai langit dan bumi. Namun, permaisuri lebah menyatu dengan sarang lebah dan tidak bisa bergerak dengan mudah. Jadi, ini adalah permaisuri lebah. Zhao Feng merasa kesulitan untuk bernapas. Dia membuka dunia kecil dalam dunia dimensi ruang kabutnya dan masih belum bisa sepenuhnya memblokir aura penguasa suci tersebut. Kemungkinan, aura itu hanya dilemahkan sebanyak 20–30%. Raja yang biasa akan langsung berlutut ke tanah dan mulai muntah darah. Biar aku yang melakukannya. Sebuah cahaya ilahi berwarna ungu dan merah darah muncul di sekitar Nan Gongsheng. Cahaya itu mengeluarkan aura tiada taranya yang bisa melewati dimensi fisik dan jiwa saat beradu dengan aura penguasa suci. Di saat yang sama, rambutnya yang berwarna ungu dan merah darah berayun di udara seolah-olah sedang menari dan tanda berwarna ungu dan merah darah di dahinya pun bersinar. Senyum jahat dan kejam terbentuk di wajahnya. Dia terlihat seperti penguasa kejahatan. Zhao Feng merasakan tekanan pada dirinya berkurang drastis terutama dalam dimensi fisik. Jiang, pada saat ini, aura pedang Dao yang tertinggi muncul di belakangnya. Tebasan jiwa pedang, Mo Dongyao mengangkat pedang dewa kunonya dan sesosok cahaya pedang putih di belakangnya melebar hingga 100 meter saat melepaskan sinar cahaya pedang seperti kristal yang cemerlang yang mendarat pada Kaisar Lebah. Kaisar Lebah menjerit, meskipun secara fisik tidak terluka, jiwanya langsung dihancurkan oleh pedang tersebut. Cahaya spiritual langit dan bumi. Sinar cahaya cemerlang keluar dari sekitar tubuh Zhao Yufei. Ribuan sinar-sinar ungu melewati kawanan lebah beracun yang menerjangnya. Bam, bam, bam. Sinar ungu tersebut membuat gelombang demi gelombang pasukan lebah terjatuh ke tanah. Hanya dalam satu tarikan nafas, 3 raja lebah dihabisi bersama ribuan lebah elit beracun dan lebah biasa. Boom, bahkan kelompok-kelompok di luar taman bisa merasakan getaran dari sarang lebah dan melihat kilauan cahaya ungu. Itu teknik rahasia kekuatan garis keturunan ras spiritual milik Zhao Yufei. Hati tetua berjubah hijau itu menegang. Mo Dongyao dan Zhao Yufei masing-masing memiliki serangan dengan target tunggal dan serangan jarak jauh.
Kerja tim mereka sempurna. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak perlu khawatir tentang kedua wanita tersebut. Aura dari dua wanita itu bahkan mengejutkan penguasa suci permaisuri lebah. Madu suci ratusan sumber. Tatapan Zhao Feng mendarat di madu warna-warni yang setengah padat di dalam gua di belakang permaisuri lebah. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.